Halo teman-teman Cuan Troopers, hari ini kita akan kebanjiran informasi-informasi menarik dari seorang yang sangat spesial loh. Siapa dia? Bro Bernardus Wijaya. Gimana kabarnya Bro Bernard? Baik banget Bro Victor, apa kabar kamu? Luar biasa Very dong. good. Oke Bro Bernardus, langsung ke materi ya. Di masa COVID nih, sebenarnya pasar saham kan didrive oleh yang namanya retail nih. Pasar Yes. retail. Sebenarnya gimana sih mindset seorang Cuan Troopers untuk mendapatkan konsisten cuan dari pasar saham itu sendiri? Yes, seperti kita ketahui di masa corona ini dari bulan Maret sampai bulan Mei, kita melihat bahwa antusiasme retail untuk masuk ke pasar saham itu sangat luar biasa besar. Hal ini dikarenakan market telah terkoreksi sangat cukup dalam, mulai dari sekitar 6.300 sampai 3.900 atau penurunannya hampir 40%. Sehingga banyak retail yang merasa ini merupakan timing yang sangat bagus untuk masuk ke pasar saham. Akan tapi Victor, yang Iya. perlu kita ingat, banyak retail ataupun anak muda yang masuk ke pasar saham dan mengalami namanya beginner luck, yaitu keberuntungan saat mereka baru ke pasar saham, apalagi saat 3.900 sampai angka 5.000-an itu rally-nya sangat cepat sekali, sehingga banyak retail yang mengalami cuan cepat di masa awal-awal COVID, mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, akan tetapi nih Victor, Iya. kita perlu ketahui bahwa market itu tidak selalu selamanya bullish, tetapi ada masanya dia itu sideways maupun bearish. Nah, oleh karena itu, mindset yang perlu dimiliki retail di saat COVID ini maupun sampai nanti pandemi ini berakhir, kita harus memiliki mindset, yaitu mindset yang konsisten, kemudian mindset yang berfokus pada keuntungan pada jangka yang panjang. Bukan hanya mindset untuk mencari keuntungan saat saja. Oke, jadi bentar nih Mas Bernard nih. Mm-mm. Tadi Bro Bernard bilangnya dari sisi retail sendiri ada yang namanya beginner luck nih. Beginner Yes. luck itu sendiri berarti didasarin oleh yang namanya bullish market. Nah, kalau misalnya bullish market ini bergerak secara ke atas dalam waktu yang tempo yang singkat, apakah sebenarnya kalau misalnya kita bilang cuan dari titik tertingginya kan ada yang namanya bearish market lagi nih ketika ekspektasi sudah terlalu tinggi. Gimana tuh mempertahankan konsistensi cuan itu sendiri? Nah, yang paling penting dimiliki oleh seorang trader adalah mindset untuk mau berjuang, belajar, dan disiplin. Itu 3 kunci sebagai seorang investor maupun trader di pasar saham. Apa yang dimaksud dengan berjuang? Berjuang itu artinya dia itu tidak menyerah, walaupun kondisi market apapun. Karena seperti roda kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang kita di bawah. Begitu pula di pasar saham, tidak selamanya kita akan selalu berada di atas, tapi kadang kita di tengah dan kadang kita di bawah. Dan mindset yang mau selalu berjuang dan tidak putus asa itu harus dimiliki oleh setiap para pencari cuan di pasar saham. Nah, di Sukor Sekuritas itu kita memiliki komunitas, namanya komunitas Sukor Cuan Troopers, di mana kita itu saling menguatkan satu sama lain, baik itu kondisi sedang bullish, lagi sideways maupun bearish, sehingga kita betul-betul bisa berjuang bersama-sama dan bertahan di pasar saham sampai kapanpun, sampai kita bisa mendulang profit yang konsisten dalam jangka yang waktu yang sangat panjang. Jadi sebenarnya untuk mindset itu sendiri sebenarnya dari konsistensi itu sebenarnya keinginan untuk belajar kalau bisa saya tekankan ya. Orang itu selalu mau untuk belajar, mau untuk mengamati pasar dan sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang untuk mencari cuan itu sendiri berarti seorang itu harus selalu mengamati pasar dong. Bagaimana dengan kalau misalnya kita lagi nggak mengamati pasar nih, kan ada orang yang bekerja sebagai paruh waktu nih, maksudnya di saham itu hanya sebagai investasi saja. Dengan menjadi trader tidak bisa dong setiap saat kita melihat ke pasar saham itu terus-terusan. Gimana tuh menurut Mas Bernard, menurut Bro Bernard? Nah, jadi begini Victor. Jadi di pasar modal itu kita bisa membagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe investor dan ada juga tipe trader. Nah, buat para pencari cuan di market, teman-teman harus mengetahui risk profile teman-teman. Teman-teman itu risk profile lebih konservatif, moderat, ataupun agresif. Dan tentukan juga dengan jumlah modal yang akan dimasukkan dan juga risiko yang bisa teman-teman terima. Nah, jika teman-teman fokusnya pada jangka panjang dan fokus pada perusahaan yang kuat, tentunya teman-teman harus belajar namanya fundamental analysis. Nanti kita akan pelajari di sesi
yang berbeda. Dan jika teman-teman ingin mengetahui timing yang lebih tepat untuk masuk ke pasar saham kapan, tentunya teman-teman harus belajar namanya technical analysis. Dan sebagai seorang pencari cuan di pasar saham, teman-teman harus punya mindset. Selain berjuang, yang pertama tadi adalah mindset mau belajar. Mau belajar segala hal yang berkaitan tentang pasar saham, baik itu fundamental, technical, maupun makroekonomi. Dan kita harus betul-betul mengikuti semua berita yang ada di market, semua sentimen yang ada di market. Karena market saat ini di-drive oleh retail, tentunya gejolak akan sentimen maupun makroekonomi itu ngikut sama retailnya ya berarti. Yes, akan semakin berasa. Iya, bentar nih Mas Bernard. Tadi Bro Bernard bilangnya dari sisi risk profile sendiri ada terbagi atas 3 tipe investor. Nah, kalau misalnya dari sisi trader sendiri itu, sisi trader itu sebenarnya berada di tipe yang mana sih? Nah, kalau untuk tipe trader sendiri itu lebih termasuk pada tipe yang agresif. Karena untuk seorang trader itu dia ingin dia berani melakukan namanya stop loss dalam angka yang lumayan tipis. Bentar nih Bro Bernard, stop loss sendiri itu mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya stop loss itu apa. Nah, stop loss sendiri itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi buat para trader itu termasuk agresif. Kenapa? Karena dia itu harus bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan harus berani untuk mengambil loss dalam waktu sekejap saja. Oh, jadi seperti merealisasikan yang namanya kerugian itu sendiri. Yes, benar, merealisasikan namanya kerugian itu namanya stop loss. Oh, jadi untuk mencegah gimana sih biar nggak terlalu dalam ruginya. Nah, yes. Itu artinya stop loss ya? Ya, stop loss itu seperti itu. Kalau untuk perbedaan karakteristik sendiri dari 3 tipe investor ini cuma dari resiko kah atau ada beberapa pilihan-pilihan saham kah atau gimana? Menurut Bro Bernard sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya untuk investor itu tentunya dia tipenya sebenarnya cukup agresif juga. Tetapi kita bisa bagi berdasarkan saham-saham yang dipilih. Nah, saham-saham yang dipilih apa nanti kita akan masuk ke tema selanjutnya yang berkaitan tentang stock universe. Tapi untuk yang kali ini mungkin kita lebih membahas mengenai mindsetnya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar mengenai mindset yang diperlukan oleh seorang trader maupun investor. Dia mindsetnya itu benar-benar harus mau berjuang dan belajar. Dan tentunya ada support system, yaitu di support Cuan Troopers. Kalau misalnya dari sisi investor sendiri, apakah ada perbedaan nggak sih sama sisi trader dari sisi mindsetnya? Selain yang tadi mau terus belajar sama mau merealisasikan loss, itu kan ada perbedaan mindset nih antara 2 tipe-tipe investor ini, ada investor atau trader nih. Nah, kita bisa melihat dari perbedaan antara investor dan trader ini dari time frame-nya. Jadi seorang investor itu time frame-nya termasuk dalam jangka panjang. Kita tidak bisa melihat investor itu hanya dalam waktu 3-6 bulan saja. Tapi kita harus melihat bahwa kita menginvestasikan ke dalam suatu perusahaan itu dalam jangka panjang. Seperti contohnya adalah Park Sareori di film Itaewon Class. Dia sangat percaya terhadap perusahaan namanya Jangga. Sehingga dia terus membeli perusahaan tersebut karena dia believe terhadap fundamental perusahaan tersebut. Begitu juga dengan kita, dengan para investor. Jika para investor itu memiliki kepercayaan akan perusahaan misalnya Bank BCA, akan earnings-nya terus bertumbuh, kemudian akan terus mengalami kenaikan profit dan lain sebagainya, dan akan terus ekspansi sana-sini sehingga bottom line-nya naik terus, tentunya kita akan invest secara terus-menerus. Walaupun di saat COVID ini penurunan saham BBCA lumayan cukup ekstrim, dari 33.000 sempat ke 24.000 atau ada di sekitar angka 30%. Bener. Tetapi jika kita merupakan investor dan percaya bahwa BCA ini akan kembali pulih saat badai coronavirus ini melanda, tentunya investor akan tetap hold sampai asumsi bahwa BCA tidak menjadi bank atau market leader di Indonesia lagi akan pupus. Misalnya dia bankrupt atau apa, yang most likely itu udah sangat susah buat BCA. Jadi ini sebenarnya mindset berarti juga tergantung sama tentang ekspektasi masyarakat juga dong berarti. Yes, jadi pasti tentunya kita namanya investor kita punya asumsi-asumsi. Kita mau investasi di BCA dengan asumsi A, B, C, D, E yang akan dibahas di sesi fundamental nanti. Kita mau trading di A karena dia baru breakout. Sehingga waktu dia masih bertahan di titik breakout, kita masih akan tahan barangnya kecuali dia udah sampai ke titik stop loss. Jadi kita harus fokus pada asumsi kita dan trading plan kita waktu kita melakukan investasi maupun trading, yang mungkin kita akan bahas di kelas selanjutnya seperti itu, Victor. Oke. Lalu dari sisi investasi sama trading sendiri nih, selain time frame yang lama itu sebenarnya berapa lama sih
Apa kalau kita bilang sebentar itu berapa lama? Jadi perbandingannya tuh di mana gitu? Nah, kalau untuk trader, kita biasanya melakukan aktivitas jual beli itu kurang lebih dalam waktu harian sampai bulanan. Jarang yang mencapai tahunan. Kalau untuk investasi, kita tuh minimal sebagai seorang investor itu, kalau menurut saya itu di atas 5 tahun. Tapi saat ini dengan kondisi market yang cukup volatile seperti ini, saya rasa lebih dari 2 tahun itu sudah kita bisa bilang kita menginvestasikan di suatu saham. Seperti itu. Bentar nih, ada istilah nih yang teman-teman mungkin belum tahu nih. Apa sih volatile itu? Volatile itu maksudnya pergerakan market yang saat ini naik turunnya itu sangat cepat dan dalam range waktu yang cukup cepat juga. Oh, seperti yang dikatakan kangguru market ya? Yes. Oh, jadi itu merupakan istilah baru nih teman-teman. Jadi kangguru market itu gejolak dari pasar itu sendiri, naik turunnya terlalu cepat gitu. Jadi seandainya teman-teman mungkin punya ekspektasi yang lebih terhadap satu saham, mungkin bisa berubah dengan cepat ya harganya. Yes, benar banget. Nah, itu untuk mengantisipasi begitu sendiri gimana sih menurut Bro Bernard? Nah, saat ini kan kita ada namanya kangguru market. Jadi buat para investor tentunya kita di saat COVID-19 ini, di saat market sangat bergejolak, di mana sempat dari 3.900, sempat sampai 5.300, dan sempat balik lagi ke 4.800 dan balik lagi ke 5.100. Nah, di tengah kangguru market ini tentunya buat para investor ini kesempatan untuk namanya melakukan aktivitas pembelian cicil atau beli bertahap. Di mana kita harus bisa menahan emosi kita, bisa mau menahan gejolak hati kita untuk menahan membeli emosi saham. Ini lihat portofolio merah gitu yes, ya maksudnya. Lihat portofolio merah juga kita masih ada cash, kita mau beli. Enggak, kita harus konsisten sama namanya beli cicil sebagai seorang investor. Karena kita tidak pernah bisa menebak kapan the bottom of the market. Jadi investor itu beli cicil untuk istilahnya mengoptimalkan profit nanti setelah virus berakhir. Nah, kalau untuk trader gimana? Untuk trader kita bisa lakukan dengan aktivitas swing trading, tetapi dengan stop loss yang lumayan ketat, atau buat para cuan troopers yang aktif di market, banyak juga yang melakukan aktivitas day trading maupun scalping di tengah kondisi gejolak saat ini. Karena intraday atau chart satu harinya aja kenaikannya udah cukup volatile. Jadi ini kesempatan buat day trading maupun scalper. Ada lagi nih istilah baru nih buat teman-teman. Scalper itu apa sih? Scalper itu hanya adalah seorang trader yang hanya mencari keuntungan sekitar 4 tick dan kerugian kurang lebih ditutup 2-3 tick. Jadi risk rewardnya kurang lebih 1:1 sehingga ini resikonya cukup tinggi buat para trader pemula. Jadi untuk perubahan harganya ticknya. Yes. Untuk teman-teman yang belum tahu tick sendiri itu untuk perubahan harga saham. Jadi tadi kalau misalnya dari scalping sendiri, berarti untuk kegiatan scalping saya ketika punya satu saham nih, saya naik 4 tick ke atas, saya langsung jual dong. Biarpun ada potensi dia bakal naik lagi. Yes, kalau naik lagi ya kejar lagi. Selama dia masih ada potensi untuk naik lebih kencang lagi. Apakah itu harus kita beli lagi apa gimana nih? Tergantung dengan risk profile masing-masing dan trading plan masing-masing. That's why oleh seorang para cuan troopers atau para pencari cuan, mindset untuk belajar itu penting banget. Karena semua yang ada di episode kali ini tidak akan berarti kalau teman-teman tidak belajar lebih lanjut mempelajari episode-episode story selanjutnya. Karena hari ini tuh kita cuma pengen supaya teman-teman tuh membuka mindset teman-teman bahwa teman-teman tuh harus mau berjuang. Yang pertama ada di komunitas yang tepat, yaitu komunitas Cuan Troopers, dan mau belajar. Karena kalau kita nggak belajar cuma stop di nonton video ini, teman-teman tentunya nggak tahu, pasti pusing dengan istilah-istilah. Jadi harus saksikan video selanjutnya ya teman-teman ya. Yes, benar banget. Kalau misalnya nih, saya sendiri nih, saya mau scalping akan satu saham atau 2 saham. Gimana sih kita yang nggak bisa lihat market itu untuk membatasi yang namanya kerugian? Tadi kan kita sempat bilang stop loss. Nah, gimana sih cara pasang stop loss itu? Nah, kalau untuk scalper, saya tidak rekomendasikan buat teman-teman untuk tinggal ke kamar mandi aja. Karena dengan tinggal ke kamar mandi aja harga udah bergerak cukup cepat. Karena biasanya kita pilih saham untuk scalper itu atau untuk scalping untuk saham yang volatilitasnya cukup tinggi atau saham-saham yang menuju arah, itu yang biasanya dilakukan untuk scalper stock. Ya. Nah, kalau teman-teman dengan strategi swing trading, nah itu ada kesempatan untuk melakukan namanya stop loss. Teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan namanya memasang menu advance order
di Spot New Generation, aplikasi dari Suko Sekuritas. Jadi teman-teman jangan lupa untuk buka rekening di eform.sukosekuritas.com yang ada di bawah ini, di mana teman-teman itu bisa buka rekening saham bareng Suko Sekuritas. 2-3 hari jadi. Terus setelah dapat email, nanti teman-teman bisa klik link Telegramnya. Dan teman-teman bisa join namanya komunitas Sukor Cuan Troopers yang sering mengadakan gathering online maupun offline, dan juga di mana kita itu saling menguatkan satu sama lain dan saling menambah ilmu satu sama lain. Kita sering sharing namanya cat-cat yang kita gambar masing-masing. Kita sering sharing berita-berita untuk menambah knowledge kita. Dan yang ketiga, kita ada komunitas untuk belajar bareng juga. Kita banyak kolaborasi dengan partner-partner komunitas dan lain sebagainya untuk saling tukar pikiran, saling tukar pengetahuan. Dan di Suko Sekuritas sendiri kita ada segmen khusus yaitu C-Talks atau CEO Talks dan juga T-Talks yaitu Trader Talks untuk mengupas pemikiran seorang investor. Bagaimana seorang direksi perusahaan memanage perusahaannya sehingga kita bisa percaya sama perusahaannya atau enggak. Dan juga kita melihat cara pikir seorang trader supaya dia bisa konsisten dalam jangka panjang. Benar. Karena kita kan trader kita baru beberapa tahun aja. Tapi kita bisa belajar dengan guru-gurunya yang udah trading lebih dari 10 tahun. Iya. Yang ada bintang tamunya itu di YouTube channel Sukor Sekuritas juga dan ada juga di IG Sukor Sekuritas. Tapi bener nggak sih kalau misalnya di pasar saham itu bisa menjadi income aktif kita? Kalau misalnya Bro Bernard bilangnya trading atau trader, kan otomatis dia aktif melihat pergerakan dari pasar nih. Entah itu market naik atau market turun. Gimana sih kalau misalnya kita bilang, bisa nggak sih jadi aktif income kita sih dari seorang trader ini kalau misalnya di pasar saham? Untuk menjadi seorang trader, untuk trader for living, trading for living, tentunya kita harus melihat biaya hidup bulanan kita itu seberapa sih? Kemudian biaya darurat kita berapa sih per tahunnya? Nah, misalnya kebutuhan tahunan kita aja udah banyak. Bener. Misalnya kebutuhan tahunan kita 500 juta, misal. Profit dari pasar saham, ekspektasi tahun berapa? Kamu targetkan. Misalnya kita targetkan 20% itu udah bagus banget. Butuh modal berapa? Coba Victor hitung. Ya kalau 100 juta 2,5 aja. miliar dong. Iya. Nah kalau kita belum punya modal seperti itu gimana? Ya kita harus kerja keras namanya. Kita sebagai seorang trader jangan hanya menggantungkan harapan kita ke pasar saham. Apalagi millennials yang belum punya duit sebanyak itu. Kita harus bekerja keras, memanfaatkan talenta kita semaksimal mungkin untuk menjadi berkat di masyarakat luas. Dan kita bisa mendapatkan income untuk diri kita dan keluarga kita. Itu yang harus dilakukan. Tapi nggak lupa lagi sama yang tadi kan, otomatis sama ilmunya itu yang kita harus terus belajar. Yes, itu tetap harus jangan lupa kalau kita mau aktif di pasar saham. Dan kalau teman-teman masih aktif kerja di perusahaan lain, ya teman-teman jangan pilih scalper atau day trading. Tapi teman-teman bisa menjadi seorang swing trader ataupun menjadi seorang investor. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita ukur dari resiko sama rewardnya yang bakal kita dapetin nih dari trading tadi yang scalper dan lain-lain, apakah setiap kerugian yang kita realisasikan itu dikumpulkan, terus gimana sih cara kita balikin buat tetap bisa punya motivasi mindset untuk mendapatkan cuan itu lagi? Nah, jadi begini, sebelum kita masuk ke pasar saham kita tentukan risiko berapa persen yang kita siap batasi kita rugi di pasar saham. Bisa dihitung nggak sih kalau misalnya resiko yang kita bakal batasi dari modal yang kita investasikan di pasar saham? Nah, nanti kita akan belajar di sesi khusus nih. Kita akan ada sesi khusus berkaitan dengan all in di satu saham itu boleh atau enggak. Nanti saya akan bahas secara detail di segmen selanjutnya berkaitan tentang hal tersebut. Jadi teman-teman para cuan troopers tunggu ya di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya kita sebagai cuan troopers harus selalu belajar dan berjuang tentunya untuk mendapatkan cuan yang konsisten di pasar saham. Bener begitu Bro Bernard? Benar banget Victor, dan tentunya buat teman-teman yang belum memiliki komunitas untuk saling menguatkan di pasar saham, tentunya teman-teman bisa bergabung di komunitas Sukor Cuan Troopers dengan cara yang gampang banget, yaitu dengan klik eform.sukosekuritas.com di link di bawah ini. Terima kasih banget Bro Bernard, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. See you next time, bye! Bye!